Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para santri semuanya yang di pondok maupun yang di rumah, silakan yang di rumah bisa gabung, mungkin bisa di-chat di grup yang tolong Mas Ilham di-chat di grup ya. Sudah minta untuk bergabung teman-teman yang di rumah. Yang di pondok silakan juga yang masih ada di asrama bisa bergabung di masjid. Baik, saudara sekalian, mari kita awali bersama-sama dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka yang baik untuk seluruh aktivitas kita di hari ini dan hari-hari berikutnya. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa syuhada'i wa shalihin jami'il malaikatil muqarrabin lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى جميع سادتنا ومشايخنا أهلا ورسله وفروعه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke surah Al-Asr ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Surat pendek yang padat sekali maknanya. Hanya 3 ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca penjelasan beliau ya sebelum ke ayat. Surah Al-Asr. Dengan menggunakan waktu Asr yang berjalan tanpa henti, surah ini turun di Mekah dimulai untuk mengingatkan manusia yang hidupnya sangat terbatas dan selalu dikejar waktu. Waktu berarti kesempatan, peluang yang bila tidak dipakai akan dengan cepat berlalu dan hilang. Yang acuh terhadap perjalanan waktu pasti akan rugi.
Sebaliknya yang memanfaatkan waktu akan beruntung. Semakin tinggi penggunaan waktu, makin banyak keuntungan yang diraih. Surah ini mengisyaratkan bahwa sangat banyak orang yang rugi dalam hidupnya karena mengabaikan waktu dan kesempatan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi dirinya. Dia juga akan rugi kalau waktu dan kesempatan mendekat kepada Allah disia-siakan. Penjelasannya pendek, tetapi ini intinya sangat padat. Bagaimana kita bisa menggunakan waktu. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia pasti akan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling berwasiat untuk berpegang teguh pada kebenaran dan berwasiat untuk berlaku sabar. Kita baca penjelasan beliau dulu sebelum kita memberikan makna yang lain. Pada ayat pertama Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa yang berjalan cepat tiada henti. Manusia hidup di dunia dalam usia yang sudah ditentukan. Detik demi detik waktu meninggalkannya, yang berarti usianya pun makin berkurang. Waktu adalah kesempatan. Hilangnya waktu berarti hilangnya kesempatan untuk berbuat baik dan menambah dekatnya waktu menghadap Allah. Dibandingkan dengan tugas dan keinginan seseorang, waktu yang tersedia baginya sangat terbatas. Sedang godaan yang datang dari dirinya atau dari lingkungannya sangat banyak. Yang menguras waktu sehingga dalam ayat kedua Allah menegaskan dengan memakai dua alat penguat, inna dan lam. Jadi di situ ada dua alat penguat ya. Innal insana lafi khusr. Sudah pakai inna, tambahi lagi lafi khusr. Yang memberi arti bahwa manusia pasti rugi. Kerugian ini bagi mereka yang berpikir cerdas akan disadari lalu berbalik memanfaatkan waktu seluas mungkin. Tetapi bagi yang tidak cermat dan tertipu, kerugian yang besar sama sekali tidak dirasakan. Ada istilah yang populer tetapi menipu, sekedar membuang waktu. Ungkapan yang merugikan. Istilah membuang waktu itu istilah yang di masyarakat terkadang populer, tetapi ini salah kaprah. Saya kira secara umum kita sudah bisa menangkap makna dari ayat ini. Bahwa pertama Allah bersumpah dengan waktu dan yang dipilih di situ adalah waktu al-asr. Waktu asar. Yang dalam rentang hari itu, asar itu di waktu yang sudah menjelang senja. Itu juga memberikan kesan makna bahwa waktu itu sangat pendek dan kita akan segera tenggelam. Waktu yang dijadikan sumpah di situ adalah waktu asar yang sebentar lagi matahari akan tenggelam. Artinya kehidupan juga sudah mulai ditutup. Ini menggambarkan betapa pendeknya waktu atau relatif pendeknya waktu di apalagi kalau dimensi waktu dunia itu kemudian kita bandingkan dengan dimensi waktu di akhirat. Itu sangat terasa pendeknya. Misalnya kalau kita gunakan atau kita bandingkan dengan beberapa ayat lain, ada yang mengatakan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana.
Ada yang mengatakan begitu di ayat itu kan. Ada yang waktu itu setara dengan 50.000 tahun. Satu hari. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Lalu ada yang misalnya atau alfa sana juga ada. Jadi dimensi waktu jika dibanding dimensi waktu dunia itu sudah pendek. Apalagi jika dibandingkan dimensi waktu itu dengan akhirat. Panjang pendek itu kan akan terasa jika ada pembandingnya. Sesuatu dikatakan pendek karena ada sesuatu lain yang panjang. Kan gitu ya. Nah, kehidupan di dunia ini yang rata-rata 60-an, mungkin 80-an tahun. Ya. Itu kan dimensinya juga sangat pendek. Tahapan-tahapan alam kan panjangnya juga berbeda-beda. Yang alam rahim itu hanya 9 bulan. Alam dunia mungkin sekitar 80-an tahun. Atau 90 tahun. Ya. Atau 70 tahun. Kemudian ada yang sekejap. Di alam sakaratul maut itu mungkin hanya sebentar. Durasinya sebentar. Dan seterusnya. Pendek, waktu yang diungkapkan di sini itu sebenarnya waktu di dunia. Tapi kita harus memberikan perbandingan betapa pendeknya dunia tadi ketika dibandingkan dengan akhirat. Nah, ini kesan makna yang pertama yang kita tangkap. Kenapa Allah menggunakan wal asri? Lalu yang diikutkan setelah sumpah itu adalah innal insana lafi khusr. Di ayat lain kita akan temukan juga misalnya wal fajri walayalin ashri. Ada apa namanya? Sumpah dengan waktu fajar, waktu malam dan seterusnya ya. Jadi ketika sumpah dengan waktu-waktu yang panjang itu informasi yang disampaikan berikutnya itu biasanya tentang apakah tentang tauhid ataukah tentang Quran misalnya. Innahu laqaul rasulin karim. Nah, waktu yang ayat yang terletak setelah sumpah dengan waktu ini tentang manusia yang pasti akan rugi kalau dia tidak menggunakan waktunya. Saya sering katakan di sini sebelumnya ya bahwa hidup kita itu ya saat ini. Sekarang ini itu hidup kita. Kita mau habiskan untuk tidur gitu. Ataukah untuk hidup. Hidup itu bangun. Kalau tidur itu belum hidup. Tidur itu masih mati. Saya lanjutkan. Beberapa penafsir mengartikan waktu dalam ayat ini satu, masa yang menampung amal perbuatan yang bergerak cepat. Di seluruh waktu yang sekarang ini. Jadi masa yang menampung amal perbuatan yang bergerak cepat. Dua, waktu asar yang sebentar lagi berakhir. Yang ketiga, al-asr di situ masa kelahiran Rasul. Nah, ini jadi ada tiga kecenderungan itu setidaknya di kalangan penafsir ketika mengartikan kata wal asr demi masa. Jadi satu mengartikan bahwa itu diartikan dengan makna umum bahwa al asr adalah waktu pada umumnya
Yang waktu pada umumnya itu artinya adalah masa yang di situ menampung amal perbuatan manusia. Karena amal perbuatan manusia itu tertampung dalam rentangan waktu. Ada dimensi waktu dan dimensi tempat. Kalau sepanjang kita masih di dunia ini, maka amal kita ini akan tertampung dalam dimensi waktu dan dimensi tempat. Waktu asar yang kedua, waktu asar yang sebentar lagi berakhir. Bagaimana tadi kita sampaikan kayak kesan makna al-asr itu waktu asar. Yang ketiga adalah masa kelahiran Nabi. Dan kelahiran Nabi ini sebagai waktu yang istimewa. Kan dijadikan sebagai sumpah. Kita baca berikutnya penjelasan. Waktu adalah karunia Allah kepada manusia untuk dimanfaatkan maksimal. Karena itu tidak ada waktu yang baik atau yang buruk yang membawa kebahagiaan atau kesialan. Semua waktu dan akan bermanfaat tergantung perbuatan yang dilakukan seseorang. Ini penting. Ini kita tidak bisa seperti kalangan jahiliyah yang menganggap ini hari-hari sial, hari-hari tidak sial. Tidak begitu. Sial tidak sial tergantung bagaimana kita mengisi waktu di situ. Karena kadang ini kan terkait dengan budaya. Misalnya kalau di Jawa, ini Jogja ini ada hari-hari larangan menikah. Karena dianggapnya hari sial. Karena Suro itu biasanya nggak ada orang menikah di Jogja. Jogja Solo nggak ada orang menikahkan anaknya di bulan Muharram. Nggak ada. Hakikatnya semua waktu itu baik. Ya. Jadi hakikatnya waktu itu baik. Jadi kita tidak boleh mencela waktu. Ini waktu sial, hari sial, terus. Kalaupun terjadi kesialan kita di hari itu, kita tidak boleh mencela waktu. Ini hari sial saya, misalnya gitu ya. Seorang yang membuang-buang waktu berarti membuang kesempatan untuk maju dan mencapai keinginannya. Yang membiarkan waktu berlalu tanpa kegiatan berguna berarti telah merugikan dirinya. Karena tindakannya itu ia ketinggalan dan karena tindakannya kesempatan hilang. Lebih dari itu, ia melecehkan serta mengabaikan rahmat Allah. Yang penting. Ini yang perlu kita garis bawahi dari penjelasan Prof. Zaini. Jadi kita menyia-nyiakan waktu atau menggunakan waktu dalam kegiatan yang tidak produktif, tidak ada gunanya, tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Itu selain merugikan, juga merecehkan rahmat Allah. Tanda tidak bersyukur. Kita harus katakan begitu. Ini tegas dan keras sekali Rasul ini. Lebih dari itu, ia melecehkan serta mengabaikan rahmat Allah. Ini yang kita highlight. Dari waktu yang kita miliki itu kalau kita gunakan sia-sia. Tidak ada amal baik yang menambah di situ. Tidak ada bacaan yang menambah. Tidak ada ilmu yang nambah. Tidak ada ibadah yang nambah. Tidak ada pahala yang nambah. Lalu apa yang menambah dalam hidup kita? Kalau waktu yang berlalu itu, semuanya hanya untuk tidur misalnya. Atau lebih banyak kita gunakan untuk tidur. Lalu akan menghasilkan apa? Ini saya kira penting sekali. Ini nasihat dari Prof. Zaini, ini perlu kita highlight ya. Jadi tindakan menyia-nyiakan waktu itu bukan hanya merendahkan, bukan hanya merugikan karena kita kehilangan kesempatan, tetapi juga itu melecehkan rahmat Allah. Melecehkan rahmat Allah. Dia maha kaya, yang rugi yang menyanyiakan rahmatnya. Itu tidak akan sama sekali merugikan Allah. Tapi
manusia itu sendiri yang akan rugi. Kita harus perbandingkan ya. Bagaimana budaya-budaya orang ya di tradisi produktif masyarakat tertentu itu dari cara jalan saja itu berbeda. Cara jalan saja itu tak 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 tak. Nah orang Indonesia itu kadang cara jalannya itu pelan pelan pandai pandai. Ini memang berbeda ya. Nah ini kita harus banyak pengamat itu yang sangat optimis bahwa kemajuan Islam itu justru akan bangkit dari Indonesia. Ini kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki penduduk Muslim yang besar. Prasyarat untuk maju itu banyak ada di Indonesia. Dari sisi sumber daya alam, sumber daya manusianya, itu prasyarat untuk maju itu banyak. Tetapi ada budaya-budaya yang perlu kita ubah. Ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara kayak di World Economic Forum itu World Economic Forum itu kan forum ekonomi dunia yang sangat bergengsi ya. Itu memprediksikan Indonesia itu nanti tahun 2045 itu akan menjadi 5 besar negara di dunia. 5 kekuatan besar negara dunia. Ini kalau penduduknya itu, dan itu terutama kita ya. Dan Anda ini nanti di 2045 ini yang akan memegang peran besar. Kalau usia saya nanti barangkali 2045 udah pensiun, sudah tinggal melihat ya. Tetapi 2045 itu kan berarti 100 tahun ketika Indonesia merdeka. Itu kan selalu dikatakan Indonesia emas itu di 2045. Kita punya bonus demografi yang besar. Bonus demografi ketika usia jumlah penduduk produktif itu melimpah pada usia itu. Dan itu tidak akan terjadi lagi dalam hitungan berapa ratus tahun ke depan. Terjadi sekarang ini. Ini kalau Anda yang tafakuh fiddin dan memang rasikhuna fil ilmi ini tidak betul-betul. Ini siapa lagi yang akan ambil peran? Jadi saudara ketika Anda di sini, ini memang kita harus sampaikan istilah ar-rasikhun atau al-muntafawwiqun. Tapi Prof. Zaini sendiri itu pernah menamai pesantren kita ini menjadi ar-rasikhun. Jadi waktu itu saya pernah ngobrol dengan dengan Gus Baha ya. Habis beliau ngisi pengajian di UI, saya singgah ke kantor UI itu sebentar. Saya banyak ngobrol di situ. Beliau menyampaikan, Pak Yanto ini ada amanah dari Prof. Zaini. Mungkin wasiat katanya. Bahwa nama pesantren UI itu Ar-Rasikh. Beliau sampaikan gitu, Gus Baha sampaikan ke saya. Ini nama pesantren kita itu Ar-Rasikh. Meskipun secara formal waktu itu tidak diberi nama, hanya pondok pesantren UII. Tapi keinginan dari Prof. Zaini itu beliau sebenarnya mengusulkan namanya Ar-Rasikh. Ar-Rasikh. Dan itu disampaikan kepada Gus Baha. Mungkin juga saya menangkap ini menjadi bagian dari diskusi awal ketika mau menamakan pondok ini. Meskipun pada saat peresmian itu akhirnya tanpa nama. Pondok pesantren UII begitu, tanpa nama. Tapi sepertinya, ini dugaan saya, Prof. Zaini itu menginginkan namanya Rosikhun. Dan itu kemudian ketika sedang dengan Gus Baha, disampaikan lagi keinginan itu. Akhirnya Gus Baha menyampaikan ke kita. Jadi, Anda yang berada di pesantren UII, yang Ar-Rosikhun, itu punya beban, tanggung jawab di 2045. 2045 kan berarti 25 tahun lagi.
25 tahun lagi. Itu Anda insya Allah sudah pada puncak karirnya. Insya Allah Anda sudah punya pegang peran yang di berbagai tempat pada posisi yang menentukan. Itu harus dibangun dari sekarang. Tidak boleh berlena-lena. Maka pesan dari Prof. Zaini ini kita hayati betul ya. Karena kalau kita sia-siakan waktu, yang rugi itu kita sendiri. Selain rugi, itu melecehkan rahmat Allah. Ini saya ulangi lagi. Ini karena ini tajam sekali di sini. Kita menyia-nyiakan waktu, itu selain merugikan diri sendiri, itu melecehkan dan mengabaikan rahmat Allah. Bahasa Prof. Zaini. Sekali. Rasa rugi dapat kita rasakan bila diteliti masa yang lalu dan bertanya apa yang dihasilkan dalam waktu yang panjang itu. Ternyata hasilnya tidak sebanding bahkan jauh dari energi, waktu, mungkin tenaga dan biaya yang kita keluarkan. Ini rasa rugi itu sebenarnya kita bisa rasakan saat ini. Sampai dengan usia kita saat ini, kita sudah memproduksi apa? Kita ini sudah menghasilkan apa? Apa kontribusi kita untuk sekitar kita, untuk hidup kita itu apa? Ini sudah bisa dirasakan. Kita ini merugi atau tidak? Keberadaan kita ini manfaat atau tidak? Atau justru merugikan? Setidaknya kalau kita tidak ingin rugi kehidupan kita sendiri, setidaknya jangan sampai kita membuat rugi dari pihak lain. Jadi ini kita diminta merenungi. Perasaan rugi dan kecewa lebih terasa mencekam bila kita sudah sampai di perjalanan akhir. Saat itu kita merasakan betapa benarnya kalimat manusia dalam kerugian yang terdapat pada ayat kedua surat ini. Jadi rasa rugi itu bisa sudah kita rasakan saat ini kalau kita merenungi apa yang sudah lalu. Biaya, tenaga, waktu, energi yang sudah kita keluarkan, itu apakah sebanding dengan apa yang sudah kita hasilkan? Dan jauh lebih terasa lagi ketika perasaan rugi itu nanti ketika sudah berada di akhirat. Ketika waktu sudah tidak ada lagi untuk kembali memperbaiki. Jadi ini menjadi highlight kita, bagaimana kita memaknai kerugian hidup itu. Kalau kita tidak bisa menghasilkan apa-apa, lebih-lebih justru kita membuat rugi dari pihak lain. Surah ini hendaknya menjadi peringatan bagi kaum muslim beriman untuk berusaha mengisi waktu secara padat dalam menata hidupnya atau dalam rangka mendekat kepada Tuhannya. Rahmat Allah digelar di mana dan kapan saja. Dunia adalah gelanggang berpacu mengisi kehidupan dengan amal yang baik. Allah sangat tahu hambanya yang paling dekat kepadanya dengan menggunakan waktu semanfaat mungkin. Saya kira ini waktu itu hanya ada dua yang bisa kita manfaatkan. Satu untuk mendekat kepada Allah, yang kedua untuk mengembangkan diri dan wawasan kita. Saya kira itu dua hal itu. Kita gunakan untuk mendekat kepada Allah dengan berbagai macam cara, zikir, baca Quran, dan seterusnya. Dan yang kedua kita gunakan untuk mengembangkan potensi diri, sehingga pada saatnya kita harus berkontribusi nyata. Itu kita sudah punya bekal. Apakah dengan wawasan bacaan, syukur-syukur saat ini kita sudah bisa berkontribusi meskipun hanya sedikit. Melalui tulisan di medsos kita, dan seterusnya. Yang penting kita punya usaha untuk hidup kita ini manfaat untuk orang lain. Jadi saya kira ini penting ya, bagaimana kita menggunakan waktu itu supaya tidak lebih-lebih apalagi merugikan yang lain. Saya kira itu, saudara sekalian, yang perlu kita baca ya.
baru 2 ayat tetapi sangat padat dan penjelasannya juga. Kita bersyukur dan terima kasih kepada guru kita Prof. Zainud Dahlan yang setiap pagi selalu hadir memberikan nasihat kepada kita ya melalui buku yang kita baca. Baik, mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.